Alhamdulillahi alamin wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'hum bi sanin ila yaumidin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Berbah, yang kami hormati Bapak Ibu karyawan SMP Muhammadiyah 1 Berbah serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, hingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dan dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang kami hormati serta teman-temanku seperjuangan, perkenalkan saya Alia Devi Gusniawati dan teman saya Ahmad Misbah Hafiz. Kami dari kelas 8A pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kultum berjudul Farilah Sholat Jamaah. 1. Naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat bagi orang yang hatinya terpaut pada masjid. Salah satu fadilah yang didapatkan dari sholat berjamaah adalah berapa siapa yang mempunyai rasa cinta yang dalam terhadap masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di dalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan pada hari kiamat kala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang diantaranya, dan seseorang yang hatinya selalu terpantau pada masjid. Muttafaqun alaihi. Berkata Imam Al-Nawawi ketika menjelaskan makna hadis di atas, yaitu orang mempunyai rasa cinta yang dalam terhadap masjid dan kotiknya dalam melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Bukan berarti selalu tinggi di dalam masjid. Lihat Syarah An-Nawawi. Keutamaan berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Rasulullah alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa ketika langkah seorang muslim menuju ke masjid merupakan salah satu sebab pengampunan dosa dan mengangkatkan daratan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukan kalian aku tunjukkan sesuai yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat berkata,
tentu ya Rasulullah, beliau bersabda, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Mengangkat derajat artinya kedudukan yang tinggi di surga. Dilihat Syarah An-Nanawi. Jangan dianggota bahwa menghapus dosa dan mengangkat derajat hanya didapatkan bagi orang yang memperbanyak langkah-langkahnya menuju ke masjid, akan tetapi fadilah ini akan didapatkan juga ketika kembali ke rumahnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa dan ditulis padanya satu kebaikan, baik ketika ia pergi maupun ia kembali. 3. Keutamaan menunggu sholat. Dan di antara fadilah sholat berjamaah adalah barang siapa yang dituduh oleh menunggu sholat, ia akan senantiasa didoakan oleh para malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian duduk untuk menunggu sholat di masjid, maka dia senantiasa dalam keadaan sholat selama ia tidak berhadis, dan para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah dia, yang Allah, rahmatilah dia. 4. Keutamaan berada di shaf pertama. Dalam sholat berjamaah terdapat shaf, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melebihkan shaf awal atas shaf lainnya dikarenakan di dalamnya terdapat fadilah yang sangat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak dapatkan kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka akan melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan tentang fadilah apa yang terkandung di dalam. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang terdapat di dalamnya, dan telah datang betapa riwayat yang menjelaskan bahwa shaf awal juga menyerupai shaf para malaikat. Bagaimana juga terdapat riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya bersolawat terhadap orang-orang yang berada di shaf awal, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang yang berada di shaf pertama dan kedua. Lihat Ahamayatul
salatil jamaah. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.